Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nabila Wondu dengan NIM 2102669 dari Prodi PGSD kelas R2B, mata kuliah Pendidikan Seni Rupa, dosen pengampu Bapak Fadli Zil Ikrom MPD. Baik, di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang unsur seni rupa. Seni rupa adalah salah satu dari cabang seni yang dapat dilihat dan dirasakan dengan rabaan. Seni rupa memiliki dua fungsi, antara lain seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni adalah seni rupa yang lebih menitik beratkan kepada ekspresi jiwa, misalnya lukisan. Sedangkan seni rupa terapan adalah seni rupa yang memiliki tujuan serta fungsi tertentu, misalnya kriya. Seni kriya sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang mana mengandung nilai dan fungsi tertentu. Di samping nilai seni yang ada di dalamnya seperti karya batik, tenun, topeng, vas bunga, perabotan rumah tangga, meja, kursi, dan karya lain yang banyak dijadikan sebagai pajangan dan dapat juga dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan kebudayaan manusia, kesenian sebagai produk budaya juga terus berkembang sesuai dengan keadaan masanya. Selain itu, seni rupa memiliki banyak konsep dalam penerapannya. Salah satunya adalah konsep kontemporer atau modernitas. Seni rupa juga merupakan seni yang mengikuti perkembangan peradaban dunia, sehingga dari seni rupa banyak yang menghasilkan sejumlah karya yang unik, menarik, dan seringkali menghibur untuk dinikmati. Hal itu membuat seni rupa pada saat ini termasuk dalam salah satu aliran seni yang diminati oleh para pecinta seni hingga masyarakat awam dan seniman-seniman yang mencintai dan menganut aliran kontemporer umumnya adalah seniman generasi muda. Baik, yang selanjutnya unsur fisik. Jenis-jenis unsur fisik. 1. Bentuk. Berikut ini dijelaskan jenis bentuk tersebut. Yang pertama ada titik. Titik adalah suatu bentuk kecil yang tidak mempunyai dimensi raut titik yang paling umum berupa bundaran sederhana. Namun, titik bila dibesarkan atau di zoom memiliki raut dapat berupa bundaran, mampat, tak bersudut, bujur sangkar, segitiga, lonjong, dan lain-lain. Yang kedua, garis. Garis adalah suatu hasil goresan nyata atau batas limit suatu benda ruang. Rangkaian massa dan warna raut garis secara umum dapat dibedakan atas lurus, lengkung, dan bertekuk atau patah. Oleh karena itu, garis mempunyai lebar tubuhnya dibatasi oleh dua sisi. Maka berdasarkan ukuran tubuhnya dapat pula dibedakan atas garis tebal dan garis tipis. Setiap jenis garis memiliki karakter dan dapat menimbulkan sifat atau keadaan tertentu sebagai salah satu unsur bahasa rupa. Penyimpulan garis biasanya menggunakan pendekatan asosiatif. Yang ketiga ada bidang. Bidang adalah suatu bentuk pipi tanpa ketebalan, hanya mempunyai dimensi panjang dan lebar atau luas, mempunyai kedudukan dan arah serta dibatasi oleh garis rajim, disebut sebagai bentuk dua dimensi. Raut bidang meliputi geometri, organis, bersudut, gabungan, tak beraturan, dan kebetulan. Pada karya dua dimensi, bidang tidak hanya yang menampilkan bentuk atau gambar, tetapi juga berupa bidang kosong atau latar dari bentuk atau gambar. Pengorganisasian bidang pas karya seni rupa banyak terjadi terutama pada karya dua dimensi. Macam-macam bentuk bidang. Yang pertama, bentuk geometri. Yang kedua, bentuk organik. Yang ketiga, bentuk bersudut. Yang keempat, bentuk gabungan. Yang kelima, bentuk tak beraturan. Yang keenam, bentuk kebetulan. Yang terakhir ada gempal atau volume. Gempal adalah bentuk yang mempunyai dimensi ketebalan atau kedalaman yang bisa disebut volume.
Di samping panjang dan lebar yang lazim disebut sebagai bentuk 3 dimensi, gempal bisa padat dan bisa berongga. Bentuk gempal juga beraneka macam, namun secara garis besar dapat dibedakan atas gempal kubistis, silindris, gabungan, dan variatif. Pada karya seni rupa 2 dimensi, gempal tampak bersifat semu karena hanya terlihat seolah-olah ada volume, padahal kenyataannya tidak ada. Namun demikian, unsur ini tetap menjadi pembentukan pada sebuah karya seni rupa. Baik, yang selanjutnya nomor 2, warna. Menurut ilmu fisika, warna adalah kesan yang ditimbulkan oleh cahaya pada mata. Menurut ilmu bahan, warna adalah semacam zat berupa pigmen, atau dalam bahasa Inggris, pigmen sama dengan zat warna. Dalam seni rupa, warna merupakan salah satu unsur penting. Paling sedikit ada 2 hal yang penting diketahui tentang warna, yakni peran dan klasifikasi warna. Peran warna. Warna sebagai salah satu unsur penting dalam seni rupa memiliki 3 peran yang lazim ditemukan dalam penerapannya, yaitu warna mewakili alam, warna sebagai simbol, warna mewakili dirinya. Selanjutnya, klarifikasi warna. Warna dalam bidang seni rupa lazim diklarifikasi ada 5 golongan atau tingkatan kelima golongan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, warna primer, yang kedua warna sekunder, yang ketiga warna tengah, yang keempat warna tersier, yang kelima warna quarter. Yang selanjutnya nomor 3, tekstur atau barik. Tekstur atau barik adalah nilai raba suatu permukaan. Nilai raba suatu permukaan terdiri atas kasar atau yang bisa disebut dengan tekstur kasar dan halus, tekstur halus. Namun secara visual tekstur kasar halus ada yang bersifat semu. Artinya berbeda-beda kesan yang dirasakan bila dipandang dengan kesan yang dirasakan bila diraba. Baik, yang selanjutnya 4, ruang. Menurut Belvin 1980 membedakan ruang antar ruang nyata atau yang disebut actual space dan ruang gambar yang disebut pictorial space atau ruang maya. Ruang nyata adalah ruang yang tampak secara visual serta dapat dirasakan dan diraba. Ruang nyata dapat berwujud 2 dimensi. Contoh ruang nyata 2 dimensi adalah bidang yang biasa ditempati menulis dan melukis. Contoh ruang nyata 3 dimensi adalah taman, arsitektur, patung, dan sebagainya. Ruang gambar atau ruang mayat adalah ruang yang digambarkan yang sifatnya tidak nyata atau semu. Ruang ini dikatakan semu karena hanya tampak berdasarkan penglihatan. Baik, yang kelima, struktur. Struktur adalah susunan atau hasil pengorganisasian unsur-unsur dari fisik yang melahirkan bujur baru yang disebut karya seni. Struktur suatu karya seni adalah aspek yang menyangkut keseluruhan karya seni itu yang menunjukkan adanya hubungan tertentu antara unsur-unsur yang tersusun itu. Jadi, struktur adalah unsur yang tidak bisa berdiri sendiri seperti unsur fisik lainnya, karena ia terbentuk dari susunan yang menunjukkan hubungan antara unsur yang satu dengan unsur fisik lainnya melalui pengorganisasian yang benar menerapkan prinsip-prinsip dan penyusunan. Baik, yang terakhir unsur non-fisik. Unsur non-fisik yang dimaksud di sini adalah isi yang terkandung pada karya seni rupa yang kemudian dimaknai oleh pengamat. Unsur non-fisik pada karya seni rupa tidak selalu mudah untuk diidentifikasi, khususnya jika tampilan secara tersamar. Isi yang terkandung pada sebuah karya seni rupa atau yang populer dengan istilah subject matter dapat berupa citraan atau image yang
diangkat dari pengalaman hidup sehari-hari seperti alam benda atau yang disebut style. Baik, cukup sekian video penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.